Pencerahan adalah penghancuran ego. Bayangkan, banyak di antara kita yang menapaki jalan spiritual dengan harapan sederhana, menjadi lebih baik, lebih damai, lebih bahagia, lebih sukses. Namun, di sana, pencerahan sejati tidak memberi kita versi baru dari diri lama yang kita kenal. Sebaliknya, ia menghapus segala sesuatu yang bukan diri kita. Ia tidak menambah apa-apa, tapi meruntuhkan lapisan-lapisan tipuan yang kita pertahankan begitu lama. Segala label yang kita kenakan, status, peran, bahkan cerita yang kita bangun tentang siapa kita, harus menghadapi kenyataan yang tak terelakkan. Semua itu bukanlah inti dari diri kita. Dan ketika semua itu hancur, yang tersisa bukanlah kekosongan yang menakutkan, melainkan ruang yang begitu suci untuk kita mengenali diri kita yang sebenarnya. Proses ini memang menyakitkan. Kita telah begitu lekat dengan ilusi kita, dan saat ilusi itu terlepas, rasanya seperti kehilangan semuanya. Tapi justru di titik hancur itulah cahaya baru bisa menyelinap masuk. Pencerahan bukan soal menjadi lebih, tapi menjadi lebih kosong, agar kita bisa merasakan keheningan yang tersembunyi di balik kebisingan dunia, keheningan yang penuh makna. Pencerahan bukan janji kemudahan, tapi undangan untuk berhadapan dengan ketidaknyamanan. Bukan untuk memperbaiki hidup lama, tapi untuk membakarnya habis, supaya kehidupan sejati bisa bangkit dari abu masa lalu. Selama kita masih percaya bahwa kedamaian dan kebahagiaan datang dari luar, dari pencapaian, hubungan dan pengakuan, kita akan terus mengejarnya, seolah bayangan yang tak pernah bisa kita sentuh. Dunia luar terus berputar, dan jika kita membangun fondasi batin kita di atasnya, hidup kita akan bergetar setiap kali angin bertiup. Namun, pencerahan datang pada kita ketika kita sadar bahwa apa yang kita cari tidak pernah ada di luar sana. Ia ada di dalam, diam, tak tampak, namun senantiasa hadir, meski sering tertutup oleh riuhnya suara kebutuhan yang diciptakan oleh pikiran kita. Pencerahan bukan penemuan, melainkan pengingatan. Kita tidak mendapat sesuatu yang baru, kita hanya berhenti mencari di tempat yang salah. Dan ketika kita benar-benar dia, kita akan melihat sebuah kenyataan yang menakjubkan. Tidak ada yang salah dengan hidup ini. Tidak ada luka yang perlu disembuhkan. Tidak ada kekurangan yang perlu dilengkapi. Semua itu hanyalah cerita. Dan cerita bisa berakhir kapan saja saat kita berhenti mempercayainya. Pada titik ini, hidup bukan lagi sesuatu yang harus diatasi. Ia menjadi sesuatu yang bisa dihidupi. Bukan karena semuanya sempurna, tapi karena kita berhenti melawan kenyataan. Dan dari tempat itu, segalanya terasa baru. Bukan karena dunia berubah, tapi karena kita telah pulang. Kita hidup di dunia yang menggoda kita untuk mengukur nilai diri dari apa yang kita miliki. Uang, pekerjaan, pasangan, prestasi. Tapi semua itu rapuh. Dalam sekejap, hidup bisa mengambil semuanya. Dan pada akhirnya, bahkan tubuh ini pun akan kita tinggalkan. Maka, pertanyaannya bukan apa yang kita miliki, tapi siapa kita tanpa semua itu. Pencerahan mengajak kita untuk masuk ke ruang terdalam, tempat di mana tak ada satupun atribut dunia bisa bertahan. Di sana, kita bukan lagi identitas sosial atau masa lalu yang penuh cerita. Kita hanyalah kesadaran murni, diam, bebas, tak tergantung pada apapun. Inilah satu-satunya yang tak bisa dicuri, tak bisa rusak, dan tak bisa mati. Transformasi sejati bukan menambah lapisan pada diri kita, melainkan menanggalkan segala sesuatu yang palsu, hingga yang tersisa hanya kebenaran. Dan kebenaran itu bukanlah sebuah konsep, ia adalah kesadaran. Sebuah ada yang tak butuh pengakuan, tak butuh pencapaian,
dan tak bisa dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Di titik ini, kita tidak lagi takut kehilangan, bukan karena kita tak peduli, tapi karena kita tahu yang paling berharga bukanlah sesuatu yang bisa disentuh atau dimiliki. Ia adalah sesuatu yang selama ini ada di dalam, menanti untuk disadari kembali. Ada momen sunyi dalam perjalanan batin, di mana tidak tersiba dari kita melihat kenyataan yang selama ini tersembunyi. Di balik segala hal yang kita anggap nyata, itu adalah titik kritis. Sebagian memilih kembali karena kenyamanan ilusi terasa lebih aman daripada kejujuran yang belum dipahami. Tapi sebagian lain, meski gemetar, memilih untuk terus melangkah. Mereka bukan mencari jawaban, tapi kebenaran. Melangkah ke dalam ketidaktahuan bukan berarti menjadi bodoh. Itu berarti melepaskan klaim palsu atas kepastian. Berhenti berpura-pura tahu kemana hidup akan membawa kita. Kita tidak lagi berdiri di atas pijakan keyakinan lama, tapi juga belum menemukan daratan baru. Kita mengambang, dan justru di ruang itu transformasi terjadi. Perjalanan dari pencarian menuju perwujudan tidak selalu megah. Ia bisa sunyi, mentah, bahkan menakutkan. Tapi satu hal yang pasti, kita tidak bisa kembali setelah mencicipi tetes kebenaran. Seluruh sistem ilusi mulai retak. Dan walau jalan di depan gelap, ada cahaya kecil dalam diri kita yang terus menyala. Cahaya itu bukan peta, tapi kompas. Ia membimbing kita bukan dengan kepastian, tapi dengan kejujuran. Inilah kebenaran sejati. Bukan melawan dunia luar, tapi menghadapi ketidaktahuan dalam diri sendiri, dan tetap berjalan meski tak tahu arah. Hanya karena kita tahu ada sesuatu yang lebih nyata dari segala yang pernah kita percayai. Banyak yang mengira pencerahan adalah pemahaman intelektual, puncak dari membaca buku suci, mengikuti retret spiritual, atau memahami filosofi strategi. Tapi kebenaran bukanlah sekedar ide. Ia bukan apa yang kita tahu di kepala, tapi bagaimana kita hidup dari hati. Pencerahan tidak diukur dari seberapa sering kita bermeditasi, tapi dari bagaimana kita hadir dalam setiap nafas kehidupan. Perwujudan adalah tantangan sejati. Ia dimulai saat kita kembali dari keheningan, lalu mencoba berbicara dengan orang yang pernah melukai kita, menghadapi kesalahan, atau memilih untuk tetap jujur di tengah tekanan. Pencerahan tidak selalu tampak sakral. Kadang ia hadir dalam bentuk kesabaran di antrean panjang, atau keberanian berkata tidak saat semua orang mengharapkannya. Inilah pekerjaan sejati dari kesadaran, membawa keheningan ke dalam keramaian, membawa kasih di dalam konflik, membawa kejujuran di dalam sistem yang dibangun di atas kepalsuan. Ini bukan perkara besar. Justru dalam hal-hal kecil itulah cahaya bekerja. Setiap kata, tindakan, dan keputusan menjadi cermin dari kedalaman kita. Dan ketika kita hidup seperti ini, bukan hanya diri kita yang berubah, tapi kehadiran kita mengubah ruang. Kita menjadi frekuensi baru yang menular tanpa banyak bicara. Dunia mungkin tetap sama, tapi ada sesuatu yang telah bergeser karena kita sudah tidak lagi sama. Banyak yang berharap pencerahan akan mengubah dunia di sekitar mereka, membuat hidup lebih mudah, orang-orang lebih baik, situasi lebih mendukung. Tapi kenyataan yang tenang dan mengejutkan adalah dunia tetap sama. Lalu apa yang berubah? Cara kita melihatnya. Dan dari cara pandangan yang baru itulah seluruh pengalaman hidup ikut bergeser. Hal-hal yang dulu membuat kita marah, kini hanya menjadi angin lalu. Konflik yang dulu terasa personal, kini tampak seperti drama yang dimainkan oleh pikiran yang belum sadar. Kita mulai melihat ilusi bukan dengan kebencian, tapi dengan belas kasih. Kita mengerti bahwa orang-orang yang menyakiti sebenarnya sedang tersesat di dalam diri mereka sendiri. Namun ini bukan tentang menjadi kebal atau acuh. Justru sebaliknya, kita menjadi lebih hidup. Tapi bukan dengan reaksi, melainkan dengan kehadiran.
tidak lagi ikut terbawa arus emosi lama, tapi berdiri teguh dalam kedalaman batin yang hening. Sayangnya, banyak yang hanya mengintip pintu ini lalu menutupnya kembali. Mereka takut kehilangan bayangan yang telah lama mereka kenal. Inilah tragedi halus dari pencerahan yang setengah jalan. Kita tahu ada kebenaran, tapi memilih mundur karena kebenaran itu menghapus semua yang dulu membuat kita merasa aman. Namun, bagi yang berani melangkah, hidup tidak lagi menjadi sesuatu yang menuntut dikendalikan. Ia menjadi tarian yang misterius, dan kita pun menari. Bukan karena tahu gerakannya, tapi karena akhirnya kita sadar kita adalah musiknya. Dan sebelum terjaga, hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita mengejar cinta agar merasa cukup, mengejar kesuksesan agar merasa berarti, mengejar pengakuan agar merasa ada. Namun saat kesadaran muncul, kita mulai melihat dengan jernih bahwa semua pencarian itu lahir dari satu ilusi, bahwa kita kurang, bahwa ada sesuatu di luar sana yang bisa melengkapi kita. Padahal tidak ada yang kurang, yang ada hanyalah lupa. Tetap bersama dengan suara kebahagiaan, karena kebahagiaan adalah hak kita.